Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Ahmad Ismail, kelas PAI 3A, akan mempraktekkan simulasi mengajar akidah akhlak di Madrasah Aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabarnya semuanya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan dalam masa pandemi ini kita berdoa agar kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mata pelajaran akidah akhlak ini kita akan belajar tentang adab berpakaian, adab berhias, adab di perjalanan, adab bertamu, dan adab menerima tamu. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku akidah akhlak kelas 11 MA halaman 90. Yang pertama itu ada materi tentang adab berpakaian ya. Sudah kita ketahui dalam Islam itu adab berpakaian itu kan harus menutup seluruh aurat. Nah, agama Islam juga itu melarang umatnya berpakaian terlalu tipis atau ketat sehingga membentuk tubuh yang asli. Nah, kendati pun fungsi utama sebagai penutup aurat telah dipenuhi, namun apabila pakaian tersebut itu dibuat secara ketat, maka hal itu dilarang oleh Islam. Demikian juga halnya pakaian yang terlalu tipis. Itu pakaian yang ketat akan menampilkan bentuk tubuh pemakainya, sedangkan pakaian yang terlalu tipis akan menampakkan warna kulit pemakainya. Kedua cara tersebut dilarang oleh agama Islam karena hanya akan menarik perhatian dan menggugah nafsu syahwat bagi lawan jenisnya. Di sini ada adab-adab berpakaian ya, sebagai berikut. Yang pertama itu pakaian harus menutupi aurat. Itu mah sudah jelas ya. Yang kedua, pakaian harus bersih dan rapih. Yang ketiga, untuk laki-laki agar memakai pakaian yang panjang sampai menutupi aurat. Yang kelima, para lelaki muslim haram hukumnya menggunakan sutra dan emas. Oleh karena itu, dilarang bagi lelaki muslim untuk menggunakan barang-barang di atas sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sungguhnya dua benda ini, emas dan sutra, haram atas laki-laki umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, dalam Islam juga itu tidak diperkenankan lelaki memakai pakaian wanita dan sebaliknya. Jadi laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita dan wanita pun tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Yang kedelapan itu dalam Islam tidak diperkenankan memakai pakaian yang mewah. Yang kesembilan, lebih mengutamakan pakaian yang berwarna putih karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kesepuluh itu hendaklah berpakaian yang rapi dan sopan. Itu harus ya. Ada batas-batas aurat untuk laki-laki itu dari lutut sampai pusar, dan kalau untuk wanita itu semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Baiklah, yang selanjutnya itu ada materi tentang adab berhias. Pada hakikatnya Islam mencintai keindahan selama keindahan tersebut masih berada dalam batasan yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Beberapa ketentuan agama dalam masalah berhias ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki itu dilarang memakai cincin emas sebagaimana larangan yang ditunjukkan oleh Rasulullah terhadap Ali. Yang kedua itu laki-laki itu jangan bertato ya. Dan mengikir gigi. Pada zaman jahiliyah banyak wanita Arab yang mentato sebagian besar tubuhnya. Itu jadi mentato itu dilarang dalam Islam. Yang ketiga, jangan menyambung rambut selain hadis yang tersebut di depan.
Dalam riwayat ada hadis seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, sungguhnya anak saya tertimpa suatu penyakit sehingga rontok rambutnya dan saya ingin menikahikan dia. Apa boleh saya menyambung rambutnya? Rasulullah menjawab, Allah melaknat perempuan yang melaknat eh, Allah melaknat perempuan yang melaknat rambutnya atau menyambungkan gitu. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir itu jangan berlebihan gitu. Dalam merias itu tidak boleh kita berlebih-lebihan. Karena berhias secara berlebih-lebihan cenderung kepada sombong dan bermegah-megahan yang sangat tercela dalam Islam. Yang selanjutnya itu ada materi tentang adab bepergian. Kita ketahui kalau kita sedang bepergian itu harus diutamakan yaitu apa? Doa. Karena doa itu adalah silahul muslimin, senjatanya orang-orang muslim. Sebagai muslim, tidaklah dilarang bepergian, meninggalkan rumah untuk tujuan yang baik, serta pada jalan yang benar sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang bepergian hendaknya memiliki tujuan pasti. Hal ini di dalam Islam adalah termasuk mubazir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan bepergian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu rencana tempat dan hal apa saja yang diperlukan selama di perjalanan. Yang kedua, bersihkan urusan rumah, segala harus dikunci maupun pintu ataupun jendela, serta periksa air dan kompor apabila sebelumnya telah digunakan, apakah sudah mati atau belum. Ketiga, itu memberitahu kepada tetangga terdekat agar tidak terjadi apa-apa terhadap rumah kita. Yang keempat, itu jangan lupa sebelum berdoa itu membaca doa dan berharap agar di jalan tidak terjadi apa-apa. Ini khususnya bepergian yang untuk niatnya baik ya. Karena kalau bepergian misalnya untuk tidak baik, niatnya tidak baik, seperti mencuri atau berbuat maksiat, itu tidak boleh ya dalam Islam atau diharamkan. Yang selanjutnya ada materi adab bertamu. Dalam bertamu juga pasti ada adab-adabnya ya. Yang pertama itu kita harus mengetahui definisi bertamu dulu. Bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali persahabatan yang dianjurkan oleh Islam. Islam memberi kebebasan untuk umatnya dalam bertamu. Tata krama dalam bertamu harus tetap dijaga agar tujuan bertamu itu dapat dicapai. Apabila tata krama ini dilanggar, maka tujuan bertamu itu justru akan menjadi perusak, yakni merenggangnya hubungan persaudaraan. Islam telah memberi bimbingan dalam bertamu, yaitu jangan bertamu pada 3 waktu aurat. Yang dimaksud dengan 3 waktu aurat ialah sehabis zuhur, sudah isya, dan sebelum subuh. Ketiga waktu tersebut dikatakan sebagai waktu aurat karena waktu-waktu itu biasanya digunakan lazimnya orang yang beristirahat hanya mengenakan pakaian yang sederhana, sehingga sebagian dari auratnya terbuka. Apabila budak dan anak kecil saja diharuskan meminta izin bila akan masuk kamar ayah dan ibunya, apalagi orang-orang yang lain yang bertamu. Nah, di sini ada cara bertamu yang baik. Yang pertama itu berpakaian yang rapi dan pantas. Yang kedua, memberi isyarat dan salam ketika datang. Yang ketiga, jangan mengintip ke dalam rumah. Yang keempat, meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Kayak kita memberi salam gitu, mengucapkan salam ke rumah itu maksimal 3 kali. Kalau udah 3 kali tidak ada yang menjauh di rumah, itu kita harus pulang. Yang selanjutnya, kalau sudah datang tuan rumah, masuk dan duduk dengan sopan. Ucapkan salam, masuk, duduk dengan sopan, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Mulailah makan dengan baca basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Yang 10, makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat dan jangan memilih-milih. Dan
Yang terakhir itu segeralah pulang setelah selesai urusan, jadi jangan dilama-lamakan. Yang terakhir itu ada adab menerima tamu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang adab bertamu, dan sekarang kita yang terakhir itu adab menerima tamu. Sebagaimana agama yang sempurna, Islam juga memberi tuntunan bagi umatnya dalam menerima tamu. Demikian pentingnya masalah ini menerima tamu, sehingga Rasulullah SAW menjadikan sebagai ukuran kesempurnaan iman. Yang pertama itu ada cara-cara bertamu dengan baik. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama, berpakaian yang pantas. Jadi ketika ada tamu datang, kita jangan memakai kolor misalnya tuh. Tidak memakai baju, harus berpakaian yang pantas. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Ya, kalau kita ada tamu, kita harus menghormatinya gitu, mengucapkan salam juga, terus menghormati dan menyediakan tempat duduk dan makanan misalnya teh. Terus yang ketiga, menjamu tamu sesuai kemampuan. Nah, ini kalau misalnya kita tidak ada makanan di rumah, boleh kita misalnya beli dari luar ya. Jangan dibiarkan tamunya. Yang keempat, tidak perlu mengada-ngadakan. Yang kelima, jangan lama waktu. Yang keenam, bila sudah selesai itu ada tamu yang hendak pulang, antarkanlah sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Nah, ini juga adalah adab-adab bertamu yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita sudah selesai. Silahkan bagi anak-anak yang mau bertanya. Semoga semuanya sudah memahami dengan baik ya. Bila tidak ada pertanyaan, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain waktu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.